Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran PLH. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita akan membahas materi sampai dengan tuntas, di mana dalam beberapa bulan ke depan tanpa terasa kita sudah akan memasuki penilaian tengah semester pertama, ya. Jadi berupayalah untuk selalu fokus dan senantiasa jaga kesehatan agar kalian tidak terganggu ketika kalian belajar, ya. Baik, nah, di pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pelajaran yang kedua. Pelajaran kedua tentang pencemaran lingkungan, ya. Jadi kita akan coba bahas, kita akan coba angkat, kita coba akan telaah di sekitar kita tentang pencemaran lingkungan ini, ya. Anak-anak sekalian, jika kita berbicara tentang pencemaran, tentu bukan sesuatu yang aneh juga, karena apa? Setiap hari mungkin kalian menemukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang menimbulkan pencemaran yang terjadi di sekitar kita. Nah, dalam kaitannya dengan materi kita ini, ada beberapa hal yang mungkin kita akan coba mengingatnya kembali. Kenapa? Karena memang mungkin selama ini itu di luar perkiraan kita, gitu ya. Jadi tentang pencemaran lingkungan ini memang sangat luar biasa, dimana kita sebagai makhluk hidup memerlukan udara yang segar untuk bernafas, air bersih untuk diminum, untuk pakai mandi, mencuci dan lain sebagainya. Kemudian kita juga perlu tanah yang subur untuk menanam pohon-pohonan agar suasana di sekitar kita itu menjadi sejuk. Sebenarnya bumi kita itu sudah menyediakan semuanya, ya. Udara yang segar, air bersih, tanah yang subur. Akan tetapi semuanya menjadi rusak akibat limbah dan zat yang berbahaya lainnya, yang kemudian setelah ditelaah ternyata itu dihasilkan dari kegiatan manusia, dan pada akhirnya bumi kita itu tercemar, ya. Apa saja yang mengakibatkan bumi kita tercemar? Bagaimana mencegah terjadinya pencemaran? Mari. Terjadinya pencemaran lingkungan, ya. Kalau kita satu waktu dengan orang tua atau dengan saudara berkunjung ke rumah saudara melewati wilayah Bandung Selatan, ya, wilayah Bandung Selatan, itu di sana terdapat banyak sekali pabrik, ya, pabrik-pabrik yang notabene mempunyai andil entah berapa persennya, ya, tetapi andil yang besar dalam pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, ya. Nah, meskipun mungkin ada sebagian yang pabrik-pabrik tersebut yang sudah memiliki semacam tempat pengolahan dari limbah-limbah yang biasanya pada tahun-tahun sebelumnya itu dibuang secara langsung ke saluran air yang ada di sekitarnya, ya. Tapi berkat kesigapan pemerintah, alhamdulillah, menurut berita sekarang sudah lebih tertib, ya, meskipun dampak dari pencemaran di tahun-tahun sebelumnya itu masih terasakan sampai sekarang, ya. Jadi belum ada perubahan yang signifikan yang terjadi setelah adanya proses untuk pabrik-pabrik dimaksud menyiapkan tempat untuk pengolahan limbahnya itu, ya. Nah, pencemaran itu dilakukan bukan hanya pabrik saja sebenarnya, ya. Dari kita juga sebenarnya ada andil dalam pencemaran udara, air dan tanah, ya. Misalnya saja kita menggunakan kendaraan itu menggunakan bahan bakar itu menghasilkan emisi gas buang. Nah, gas buang itu salah satu
hal yang menjadi lantaran polusi udara. Kemudian kalau misalnya kalian pernah juga ke jalan, kemudian ada motor yang menggunakan knalpot yang suaranya bising sekali, itu juga pencemaran. Pencemaran apa? Pencemaran suara. Ya, selain pencemaran udara, pencemaran suara juga, gitu ya. Nah, kemudian orang tua kita kan suka apa? Cuci baju ya, pakai deterjen. Deterjen itu juga sisa dari pemakaiannya kemudian dibuang, dan itu limbah juga, limbah yang mempengaruhi air, ya, yang mencemari air. Kemudian ada juga debu, gitu ya. Kalau di rumah tidak dibersihkan secara intens, maka debunya makin banyak. Kalau kita bersihkan, debunya kemana-mana, membuat apalagi yang alergi terhadap debu biasanya langsung bangkis-bangkis ya, bersin-bersin ya, jadi ke paru-paru juga nggak bagus dan lain sebagainya ya. Nah, berikut ada beberapa penyebab terjadinya pencemaran lingkungan ya. Ada usaha industri, pabrik-pabrik seperti yang tadi Bapak sebutkan. Kemudian pemanfaatan alam yang berlebihan, misalnya di hutan-hutan di sekitar Bandung Utara ya, itu banyak, dulu tuh banyak sekali hutan-hutan cemara ya, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Kenapa? Yaitu pemanfaatan alam yang berlebihan oleh manusia. Kemudian ketidakdisiplinan dari manusia dalam menjaga lingkungan ya. Kalau yang rumahnya sekitar Taman Sari, Pelesiran, kemudian di Siliwangi ya, mungkin kalian sudah tahu ada sungai fenomenal dari Jawa Barat setelah Citarum, yaitu Sungai Cikapundung. Nah, ketidakdisiplinan dalam menjaga lingkungan itu salah satunya itu. Kalau dulu masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan anjuran untuk tidak membuang sampah ke sungai. Kenapa? Karena jika membuang sampah ke sungai, apalagi yang dibuang itu sampah rumah tangga yang notabene ada diantaranya yang mempengaruhi juga pencemaran terhadap air secara langsung. Misalnya batu baterai bekas, itu kan ada bahan kimianya ya, kemudian hal-hal yang lainnya. Nah, kemudian sampah-sampah plastik dan lain sebagainya, kalau kertas bisa hancur, tetapi kalau plastik, styrofoam dan lain sebagainya itu tidak bisa hancur. Yang ada ketika dia terbawa arus, kemudian pada satu titik ketika dia tidak hanyut begitu saja, tapi tertahan oleh ranting pohon misalnya, kemudian menumpuk sampai akhirnya menghambat jalur air. Kemudian ketika hujan turun, air yang tidak tertampung di sungai itu akan meluap ke daratan yang akhirnya banjir. Ya. Nah, itu salah satunya ketidakdisiplinan manusia dalam menjaga lingkungan. Kemudian tidak hanya ke sungai. Jadi seringkali ada oknum ya, warga masyarakat yang buang sampah sembarangan di mana saja ya. Kalau kalian di sekolah itu kan sudah dianjurkan ketika kamu jajan ya, ketika kamu jajan kemudian ada bungkusnya, maka bungkusnya dibuang ke tempat sampah, ditempatkan di tempat sampah, tidak di mana saja. Sekolah senantiasa rapi, bersih, bebas dari sampah ya. Apalagi sekolah kita itu sekolah berwawasan lingkungan loh ya, jangan salah. Berarti tanggung jawab kita untuk menjaga agar sekolah kita tetap bersih supaya kita merasa nyaman ketika belajar ya. Nah, kemudian jenis-jenis pencemaran lingkungan ya. Jenis-jenis pencemaran lingkungan itu diantaranya yang tadi sudah sedikit dibahas: pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, juga ada pencemaran suara ya tadi ya. Jadi kalau nyetel musik terlalu kencang itu mengganggu ke tetangga, itu pencemaran suara ya. Pencemaran air, jadi kalau misalnya jangan terlalu jauh lah ke Bandung Selatan. Kalau kebetulan kalian tapi sekarang sudah sedikit berkurang sih sebenarnya ya. Kalau dulu
di daerah Kiara Condong itu juga ada beberapa pabrik yang mereka itu membuang limbah pengolahan atau sisa pengolahan tekstilnya itu langsung ke selokan-selokan, hingga selokan di sana itu terkenal selokan warna-warni dan baunya juga sangat tidak enak, ya. Kemudian kalau kalian ke Bandung Timur, ya, di sekitaran Jalan Ahana Sution, di sekitar Jamaras ke sebelah sana. Jadi sebelum Sukamiskin, Lapas Sukamiskin itu juga ada pabrik yang kalau ketika buang limbahnya itu baunya itu sampai radiusnya 1 kilometer, baunya saja, ya, bisa kebayang. Jadi pencemaran air itu sudah terjadi sangat lama, tapi mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu, alhamdulillah penanganan dari pemerintah kota, ya, itu juga mempengaruhi. Sekarang itu tidak terlalu sudah lebih tertib, ya, dalam pengelolaan limbah oleh pabrik-pabrik tersebut. Kemudian ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu pun terjadi, misalnya kalau kebetulan ada yang membetulkan motor atau kendaraan roda 4, ketika membongkar mesin itu biasanya suka ada bensin yang keluar, oli yang keluar, itu biasanya dibuang asal saja gitu di sekitar situ. Padahal bensin dan oli bekas itu bisa mempengaruhi unsur hara dan derajat keasaman dari atau pH dari tanah di sekitarnya. Termasuk juga di sekitar pembuangan akhir sampah, ya, di tempat pembuangan akhir sampah. Tempat pembuangan sampah atau TPS itu biasanya sampah-sampah bertumpuk, ya. Jadi sampah plastik dan lain sebagainya, dan sampah-sampah yang bisa mengeluarkan zat kimia tertentu yang bisa mempengaruhi kesuburan tanah itu bercampur di sana semua, ya. Berbeda kalau misalnya sampah daun atau bekas makanan yang terkubur itu dengan sendirinya akan jadi pupuk, justru sebaliknya jadi bagus, bermanfaat, ya. Kemudian setelah pencemaran tanah, dan ada juga pencemaran udara. Pencemaran udara salah satunya tadi sudah disebutkan di asap pabrik, ya, kemudian asap kendaraan bermotor, baik mobil ataupun motor, ya. Untuk akibat-akibatnya di sana kalian bisa dibaca di buku kalian, ya, supaya lebih mendalam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berpartisipasi mencegah pencemaran lingkungan. Ada beberapa upaya, ya, yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Yang pertama, membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Sampah juga ada kategorinya. Jadi ada organik, anorganik, dan berbahaya, ya. Yang organik, anorganik, sampah basah atau sampah kering, kemudian zat yang berbahaya itu harus diperhatikan. Kenapa? Jangan sampai tercampur. Sampah botol, plastik itu jangan dicampur dengan misalnya bekas makanan dan lain sebagainya, ya, supaya apa? Dalam pengolahannya nanti di akhir itu bisa lebih cepat, ya. Jadi yang plastik botol itu dipisahkan, kemudian yang sampah makanan, sampah daun dan lain sebagainya itu bisa diupayakan digunakan untuk pupuk. Kemudian yang berbahaya itu nanti ada pengolahannya, ya. Kemudian setelah membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, yang kedua adalah menanam pohon di rumah dan di sekolah. Kalaupun misalnya tidak pohon-pohon yang tinggi, yang rindang dan sebagainya karena faktor tempat, kalau di perkotaan, ya, kecuali kalau di pedesaan, itu diupayakan di rumah itu menanam tanaman dalam pot. Kalau tanaman buah dalam pot juga bisa, ya, ada yang namanya tambulan pot, tanaman buah dalam pot, ya. Buahnya bisa dimanfaatkan,
kemudian pohonnya juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang kemudian diolah oleh pohon, kemudian pohon mengeluarkan oksigen yang kita hirup. Ya, kemudian tidak membakar sampah. Membakar sampah itu juga menimbulkan pencemaran udara khususnya. Kalau misalnya dibakarnya di tanah secara langsung, itu juga akan mempengaruhi dan akan menjadi pencemaran tanah. Yang berikutnya adalah mendaur ulang sampah. Nah, yang seperti apa yang bisa didaur ulang? Ada kertas, ada botol bekas minuman, tapi ada lambang-lambang tertentu ya yang bisa didaur ulang, mana yang tidak bisa didaur ulang. Oke. Nah, yang terakhir, melaksanakan kebersihan di lingkungan sekolah. Tidak hanya lingkungan sekolah saja ya. Ketika ada di rumah juga kalian silakan untuk membiasakan membersihkan lingkungan rumahnya. Jangan sampai di sekolah dibersihkan, tapi ketika di rumah malas membersihkan. Oke? Oke. Ya, bagaimana caranya melaksanakan kebersihan lingkungan di sekolah? Ya, piket kelas ada, kemudian kerja bakti. Di rumah juga bagaimana? Bisa ada piket? Bisa saja. Ya, bisa saja. Semuanya bekerja sama, ya, ibu, ayah, anak-anak itu sama-sama membersihkan. Bagian mana itu dibagi, ya, membersihkan. Yang nyapu siapa, yang ngepel siapa, yang bersihin hiasan-hiasan, melap-melap, ya, itu bisa dilakukan di rumah. Nah, sekarang kalian untuk PLH itu Bapak minta kalian untuk menuliskan jenis-jenis pencemaran, ya, baik udara, air, tanah, suara yang kamu ketahui, 5 saja ya pencemaran selain yang tadi ada di sini. Coba kalian perhatikan ya kira-kira pencemaran apa saja ya dari 4 pencemaran: udara, air, tanah, suara yang terjadi di sekitar kalian ya, dan apa upaya yang sebaiknya dilakukan untuk mengurangi itu ya. Kalian diskusikan dengan orang tua boleh ya, kemudian kamu tulis di buku catatan kalian ya, kalian fotokan, kirim ke bapak. Kemudian di halaman 27 kamu hanya memberikan pendapatmu saja, setuju atau tidak setuju pada pernyataan-pernyataan yang ada di halaman 27 itu. Ada 5 ya. Kalian contreng checklist, kalau setuju di kolom setuju, kalau tidak setuju di kolom tidak setuju, dicontrengnya. Kemudian beri alasan. Alasannya boleh ditulis di bawahnya di di bagian yang kosong di bawahnya. Kalau di alasan di kolom itu kan nggak cukup ya. Boleh dituliskan alasannya di bawahnya. Tulisannya harus rapi ya. Kemudian foto, kirim juga ke bapak. Oke, baik, sepertinya pertemuan kita kali ini sudah sampai di penghujungnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan ya. Kemudian ketika kalian pergi kemanapun pakai masker, datang dari luar kalian cuci tangan kalian, bersihkan badan supaya kalian tidak terpapar oleh virus COVID-19 ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita sudah bisa belajar seperti biasa, bertatap muka dan tetap sehat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.